Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distosia bahu. Distosia bahu merupakan infaksi bahu anterior di belakang simfisis pubis yang menghambat pelahiran bayi secara spontan. Bayi dengan presentasi kepala saat kepala lahir namun bahu tidak dapat dilahirkan dengan cara biasa. Untuk faktor resikonya, faktor resiko distosia bahu sendiri antara lain yaitu obesitas pada ibu, pertambahan berat badan yang berlebihan selama kehamilan, bayi berukuran besar atau makrosomia, riwayat persalinan dengan bayi besar, diabetes pada ibu, kehamilan lewat bulan atau lebih dari 41 minggu, kala 1 dan atau kala 2 persalinan yang memanjang. Untuk diagnosisnya, dari faktor predisposisi yang tadi atau faktor resiko tidak selalu ada pada setiap kasus, sehingga diagnosis hanya dapat dibuat jika kepala telah lahir, yang meliputi kepala bayi telah lahir namun masih erat berada di vulva. Yang kedua, kepala bayi telah lahir tetapi tertalik kembali ke dalam vagina atau adanya tanda kura-kura atau turtle sign. Berikutnya, tidak terjadi putaran paksi luar. Kepala bayi menekan perineum dengan sangat kuat sehingga tidak mungkin memasukkan sebuah jari ke dalam vagina. Wajah bayi menjadi tertutup dan warna kulit bayi menjadi berubah. Untuk penata laksanaannya di sini kita sebut dengan helper. Yang pertama help, yaitu kita minta bantuan, baik bantuan dari dokter obstetri, dokter anestesi, bidan, tim pediatrik, dan pekerja pendukung. Jika pada saat ini kepala lahir, maka catat waktu lahirnya kepala. Kemudian, evaluasi untuk melakukan episiotomi. Di sini kita melakukan episiotomi. Kemudian, posisikan pasien untuk posisi macrobed dengan cara mendatarkan tempat tidur, pindahkan bantat, dan angkat lutut ke bahu sejauh mungkin. Kemudian, lakukan penekanan pada suprapubik. Lakukan penekanan secara konstan selama 30 detik. Arahkan bahu bayi ke arah dada, beri tekanan dengan menggoyangkan selama 30 detik. Kemudian enter pelvis. Nah, di sini sebaiknya sudah dilakukan episiotomi. Pada enter pelvis ini dilakukan tekanan pada aspek posterior bahu anterior bayi. Coba untuk membuat bahu bayi ke diameter miring. Lanjutkan tekanan dan rotasikan bayi sebesar 180 derajat sehingga bahu bayi berada di bagian posterior. Beri tekanan pada aspek posterior bahu bayi menjadi posterior bayi. Coba pindahkan bahu bayi ke diameter miring, lanjutkan tekanan dan rotasikan bayi sebesar 180 derajat. Jadi bahu posteriornya menjadi anterior. Kemudian yang berikutnya adalah remote posterior arm. Jadi di sini kita mengeluarkan lengan posterior bayi dengan cara tangan bidan masuk ke dalam posterior sepanjang lengan, kemudian fleksikan lengan dan pegang tangan, sapu lengan bayi melintasi dada dan wajahnya untuk dilahirkan. Kemudian komplikasi. Komplikasi dapat terjadi pada perinatal maupun ibu. Komplikasi perinatal meliputi trauma persendian, seperti dislokasi persendian bahu, fraktur tulang humerus, fraktur tulang leher, atau bisa menjadi trauma medula oblongata seperti asfiksia dan gangguan jantung pada bayi, kemudian trauma plexus brachialis. Sedangkan komplikasi pada ibu dapat terjadi trauma jalan lahir, perdarahan pasca salin, hingga infeksi. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.